Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 971. Hanya dalam beberapa saat, keseriusan yang terasa seperti kematian di wajah Chen Xiaodao menghilang. Sebaliknya, ada senyum yang menyanjung. "Kakak, lihat apa yang kamu katakan, kamu benar-benar dapat melihatku mati, aku tidak takut padanya jika kamu ada di sana." Chen Xiaodao berkata sambil tersenyum. "Anak Bao," Li Dong berkata sambil tersenyum, "Oke, jangan khawatir, pergilah dengan berani. Bersamaku, benda lama itu tidak bisa membunuhmu. Ini adalah kesempatan langka untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat transenden. Itu akan membantumu. Banyak yang bagus." "Ya Pak." Chen Xiaodao mengangguk berat, dan matanya penuh semangat juang. Seperti yang dikatakan Li Dong, bermain melawan pembangkit tenaga listrik tingkat transenden setengah langkah memang sangat bermanfaat baginya. Jika dia bisa merasakan sesuatu dalam pertempuran ini, di masa depan, dia juga akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke setengah langkah transenden, bahkan keadaan transenden yang nyata. Chen Xiaodao tahu betul bahwa di masa depan, dia ingin bertarung dengan Li Dong di dunia. Kekuatan alam Grandmaster saja masih belum cukup. Belum lagi hal-hal lain, hanya organisasi Skynet Barat, para pejuang di dalamnya, yang menjadi tuan besar. Jangankan kekuatan lain, selalu ada banyak master hebat, tetapi mereka pasti tidak banyak. Oleh karena itu, dia hanya dapat membuat perbedaan jika dia melangkah ke transendensi setengah langkah. Setelah masalah selesai, suasana menjadi ceria kembali. Semua orang minum anggur dan mengobrol bersama, itu sangat hidup. Jadi, sampai sore hari. Kakak Dao, seseorang di luar ingin melihatmu." Seorang saudara dari Xiao Daomen masuk dan berkata dengan hormat. "Siapa?" tanya Chen Xiaodao. "Katanya itu dari keluarga Cui, aku akan memberimu sesuatu." Mendengar ini, gerakan minum semua orang tiba-tiba berhenti. Chen Xiaodao memandang Li Dong, dan tiba-tiba tahu bahwa orang-orang dari keluarga Cui mungkin ada di sini untuk mengirim surat perang. "Biarkan dia meninggalkan barang-barang, keluar," kata Chen Xiaodao dengan sungguh-sungguh. Dia tidak ingin pergi keluar untuk melihat satu sama lain sendirian, karena dia takut dia tidak bisa tidak membunuh pria dari keluarga Cui. "Ya." Bab 972. Saudara itu menjawab. Tak lama, dia kembali lagi, memegang sebuah amplop di tangannya. Chen Xiaodao mengambilnya dari tangannya dan melihat dua surat besar di amplop. "Buku perang." Chen Xiaodao membuka amplop itu, mengeluarkan selembar kertas di dalamnya, dan melihatnya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia berhenti, meletakkan kertas itu, dan menatap Li Dong. "Kapan? Di mana?" Li Dong bertanya ringan. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa Penatua Cui pasti akan memberi Chen Xiaodao buku perang, dan itu akan menjadi buku perang bawah tanah yang sangat terkenal, dan sekarang buku perang akan datang. 3 hari kemudian, di Danau Longshan, akan ada pertarungan hidup dan mati, kata Chen Xiaodao dengan sungguh-sungguh. Li Dong mengangguk, menyesap dari gelas anggur. Melihat tatapan tenang Li Dong, Chen Xiaodao tersenyum pahit. Hanya kakak tertua yang bisa melakukan ini. Bagaimanapun, lawannya adalah pembangkit tenaga listrik luar biasa setengah langkah, dan di seluruh China, dia sudah berada di level teratas. Jika orang biasa menerima buku pertempuran seperti itu, diperkirakan dia akan ketakutan dan pingsan. Tapi Chen Xiaodao tahu betul bahwa meskipun pembangkit tenaga listrik tingkat transenden setengah langkah menakutkan, di mata kakak laki-laki tertua, itu hanya seperti itu. Bahkan Chen Xiaodao tidak tahu seberapa kuat Li Dong, dia memperkirakan hanya sedikit yang bisa menjadi ancaman bagi Li Dong jika dunia bisa bermain melawan Li Dong. Salah satunya pasti King, pemimpin Skynet. Memikirkan Skynet,
Chen Xiaodao penuh kerinduan. Dia tahu bahwa Li Dong pasti akan bertarung dengan pemimpin Skynet di masa depan. Sebelum hari itu, dia harus meningkatkan kekuatannya untuk membantu Li Dong. Jadi bagaimanapun, pertempuran ini, dia harus mengikuti. Sebarkan kata-kataku. Aku mengambil pertempuran ini. 3 hari kemudian, di Danau Longshan, akan ada hidup dan mati. Chen Xiaodao memandang Old Yao dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, saudara Dao. Yao Gongjing tua seharusnya. Dia dan anjing gila itu saling memandang, dan keduanya melihat sentuhan kekhawatiran di mata masing-masing. Bab 973. Meskipun Li Dong baru saja mengatakan bahwa Chen Xiaodao tidak akan mati jika dia ada di sana, tetapi bagaimana jika terjadi kecelakaan? Jika Xiaodao Men tidak memiliki Chen Xiaodao, itu benar-benar tidak berguna. Tapi tidak ada gunanya bagi mereka untuk khawatir. Semua harapan hanya bisa disematkan pada Li Dong. Tidak butuh waktu lama. Orang tua Cui mengeluarkan pernyataan perang kepada Chen Xiaodao, mengundangnya untuk melawan berita hidup dan mati di Danau Longshan 3 hari kemudian, menyapu seluruh dunia bawah tanah Tiongkok dan dunia seni bela diri dengan kecepatan badai ke-12. Banyak orang terkejut. Belum lama ini, Chen Xiaodao dan Cui memiliki nama yang sama. Bahkan secara tegas, lelaki tua dari keluarga Cui tidak setenar Chen Xiaodao. Bagaimanapun, Xiaodao Men yang dipimpin oleh Chen Xiaodao bangkit dari utara hanya dalam beberapa tahun, dan dengan demikian tumbuh ke titik di mana ia dapat bersaing dengan raksasa super. Kekuatan semacam ini benar-benar menakutkan. Tapi sekarang, Tuan Cui telah melangkah ke transendensi setengah langkah, dan ketenarannya bahkan lebih kuat. Setengah langkah luar biasa. Pembangkit tenaga listrik di dunia ini tidak lagi setingkat dengan master besar. Jadi setelah semua orang tahu berita itu, mereka semua menyesalinya. Kasihan Chen Xiaodao. Semua orang percaya bahwa Chen Xiaodao hanya memiliki jalan buntu dalam mengambil alih pertempuran ini. Dalam 3 hari berikutnya, di dekat Danau Longshan, para pejuang dari seluruh negeri berkumpul. Mereka datang dari seluruh penjuru dunia, dan mereka semua datang lebih awal. Tentu saja, mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat duel antara Chen Xiaodao dan orang tua Cui. Master hebat dan duel luar biasa setengah langkah. Ini adalah kesempatan langka dalam 1 abad. Namun siapapun yang ingin melangkah lebih jauh dalam seni bela diri, jangan lewatkan kesempatan bagus ini. Saudara laki-laki Xiaodao Men, di bawah kendali Chen Xiaodao, belum ditangkap polisi lagi. Keluarga Cui tidak memiliki tindakan lain. Semua orang menunggu. Menunggu hari ini datang. Bab 974. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Meski cuaca saat ini tidak panas, namun sudah melewati musim peremajaan. Pada hari ini, kebetulan adalah akhir pekan, dan ada banyak turis di tepi Danau Longshan di pinggiran Kyoto. Pada saat ini, Tang Ze memimpin sekelompok orang untuk menjelajahi keindahan Danau Longshan. Kelompok orang ini secara mengejutkan adalah orang-orang dari Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing, dipimpin oleh Dai Quan dan Zhang Min, dan sekelompok staf medis. Orang-orang ini selalu menambahkan hingga selusin orang, yang dapat dianggap sebagai perkasa. Di antara mereka, staf medis wanita, satu persatu, tidak cantik, tetapi beberapa juga cantik langka, menarik perhatian banyak orang yang lewat di sepanjang jalan. Menurut hari-hari biasa, dia tidak akan mau membiarkan Tang Ze melakukan hal seperti itu. Tapi kali ini, Tang Liren memberinya tugas ini, tetapi dia bergegas melakukannya. Sederhana saja, karena dia ingin keterampilan medisnya menjadi lebih kuat. Pendirian lembaga pelatihan pengobatan Tiongkok oleh Li Dong sudah tidak perlu dipikirkan lagi. Dukungan resmi telah diperoleh. Jika tidak ada yang terjadi, Dai Quan dan Zhang Min akan bertanggung jawab atas organisasi pelatihan ini. Jadi Tang Ze secara alami ingin memiliki hubungan yang baik dengan Dai Quan dan yang lainnya. Kali ini adalah kesempatan yang baik untuk mengajak mereka bermain.
Tapi satu-satunya yang disayangkan adalah Li Dong tidak ada di sana. Omong-omong, kemana Tuan Li pergi? Mengapa saya tidak bisa meneleponnya? Tang Ze berjalan di samping Dai Kuan dan Zhang Min dan mau tak mau bertanya. Dia terlihat tampan, meskipun dia tidak sebagus Li Dong, tetapi dia juga seorang pria muda dan emas. Beberapa staf medis di sebelahnya sering diam-diam memberinya kesempatan, tetapi orang ini menutup mata. Saya juga tidak tahu. Dai Kuan menggelengkan kepalanya. Aku memberitahunya tadi malam bahwa dia keluar untuk bermain hari ini, tetapi dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Tidak ada cara lain. Mungkin dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Zhang Min tersenyum dan berkata, Dokter, Li adalah orang yang sangat sibuk. Dia datang ke Kyoto. Selain ikut dengan kami untuk berpartisipasi dalam seminar dan pertukaran forum TCM, dia juga memiliki beberapa masalah pribadi untuk ditangani. Itu memalukan. Tang Ze tampak menyesal. Dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya lebih banyak kepada Li Dong tentang masalah medis. Sekarang sepertinya saya hanya bisa mencari peluang lain kali. Bab 975. Setelah semua orang berjalan beberapa kilometer di tepi Danau Longshan, semua orang merasa sedikit lelah, jadi mereka mulai berlayar untuk menikmati pemandangan di sini. Tapi ketika mereka setengah jalan melalui Tur, mereka tiba-tiba berhenti. Maaf, danau di depan tidak terbuka untuk umum hari ini. Silakan kembali. Seorang pria berpakaian hitam mengendarai perahu kecil untuk mencegat di danau, dan banyak perahu turis dihentikan. Siapa kamu? Mengapa kamu tidak membiarkan kami masuk dan bermain? Seseorang bertanya dengan kesal. Ya, apakah Anda memiliki kredensial? Selalu ada alasan untuk tidak bermain, kan? Banyak turis yang mengeluh. Orang-orang berpakaian hitam memiliki wajah dingin dan bernapas, memberi orang perasaan yang sangat berbahaya. Mereka tidak menjelaskan, tetapi menatap semua orang dengan dingin. Akibatnya, ketika semua orang berbicara, keluhan mereka tidak bisa tidak menjadi lebih tenang. Semua orang saling memandang, merasa bahwa orang-orang ini tidak terlihat seperti orang baik, seolah-olah tangan mereka berlumuran darah. Di hadapan orang-orang seperti itu, mereka hanyalah orang biasa, dan mereka tidak berani memprovokasi mereka sama sekali. Permisi, kenapa kita tidak membiarkan saja, tapi kapal itu bisa? Tang Ze tiba-tiba menunjuk ke sebuah kapal yang tidak terhalang dan berjalan ke perairan yang tersumbat dan bertanya. Mereka punya izin. Pria kulit hitam di depan berkata dengan dingin. Lisensi apa yang kamu inginkan? Di antara para turis, seorang pemuda tidak puas. Ayah saya adalah wakil direktur kantor pemerintah distrik Timur Kyoto. Saya akan menelepon Biro Pariwisata sekarang dan bertanya bagaimana saya bisa memblokir tempat ini dengan santai ketika itu adalah puncak pariwisata. Apapun yang kamu inginkan, tekan saja. Pria berbaju hitam itu tampak acuh tak acuh. Pemuda itu sangat marah dan segera mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Segera telepon terhubung ke wakil direktur Biro Pariwisata. Tetapi setelah beberapa kata, dia menutup telepon dengan ekspresi sedih. Bagaimana? Bagaimana? Seseorang di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak mungkin, ini adalah dokumen yang dikeluarkan langsung dari atas. Dikatakan bahwa beberapa orang penting akan mengunjungi danau di sini. Mata pemuda itu berkedip, dan dia menjawab dengan enggan. Mendengar ini, semua orang hanya bisa menghela nafas. Dalam hal ini, tidak mungkin. Tapi semua orang masih sangat penasaran. Bab 976. Orang besar macam apa yang datang untuk memblokir bagian dalam? Banyak orang melihat ke dalam, hanya untuk melihat banyak kapal pesiar, meskipun mereka masuk, tetapi mereka akan berhenti di satu sisi. Akibatnya, di danau yang luas, hanya perahu kayu kecil yang berhenti di danau. Di danau, ada seorang lelaki tua duduk di atas perahu kayu, berpakaian putih, mengenakan topi dan memegang pancing, dan dia sedang memancing dengan santai di sana. Apakah ini pukulan besar?
Semua orang memandang kapal itu dengan tatapan tidak percaya. Apakah ada pria besar yang akan datang ke sini untuk memancing di saat yang menyakitkan? Pada saat ini, para pria berpakaian hitam mulai mengemudikan orang, dan dalam keputusasaan, banyak turis harus menoleh dan kembali. Tang Ze sangat enggan, dan mendengus dingin, karena seseorang bisa masuk, maka kita harus bisa masuk dengan tenang. Setelah mendengar ini, mata staf medis wanita itu berbinar. Tidak masalah bahwa Dai Kuan dan Zhang Min lebih tua. Senang bisa masuk dan bermain, tapi tidak masalah jika tidak bisa. Segera setelah itu, Tang Ze juga mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Kakeknya adalah Tang Liren, seorang Taisan Beidou di bidang medis, dan dia sangat terkenal di Kyoto. Sebagai cucu Tang Liren, dia mengenal sebagian besar orang yang Tang Liren kenal. Ini semua adalah hubungan pribadi. Setelah melakukan beberapa panggilan berturut-turut, Tang Ze tampak terkejut. Sangat mungkin Biro Pariwisata di Barat bertanggung jawab atas blokade itu. Saya menelepon Direktur Biro Pariwisata, yang kebetulan ada di sana. Tang Ze tersenyum dan berkata, jika kita pergi diam-diam, dia berjanji untuk membiarkan kita masuk sebentar, tetapi kita harus berganti kapal pada waktu itu. Kita tidak dapat menggunakan kapal pesiar semacam ini lagi, kita harus mengubahnya ke perahu kayu atau perahu lukisan. Tang Liren tidak tahu berapa banyak orang besar yang telah dia rawat selama bertahun-tahun ini, tetapi orang kuat manapun tidak akan pernah menyinggung dokter dengan keterampilan medis yang baik. Sebagai cucu Tang Liren, kebanyakan orang dengan senang hati memberinya wajah. Mendengar kata-katanya, staf medis wanita tiba-tiba bersorak dan meminta untuk segera berganti kapal. Setelah mereka melaju ke perairan yang tersumbat dengan perahu dari barat, mereka juga merapat perahu di tepi seperti orang lain, bersandar pada banyak perahu. Ya Tuhan, orang-orang yang berdiri di haluan kapal ini merasa bahwa mereka semua luar biasa dan terkenal. Banyak dari mereka yang masih mengenakan jas tang, jubah, dan jas tunik. Seorang perawat melihat sekeliling dan muntah diam-diam. Kecil lidah. Di tepi perairan, total ada belasan kapal yang berlabuh, yang masing-masing antik. Ada beberapa orang yang berdiri di haluan kapal, dan mereka tampak seperti tercengang. Sekilas, dia bukan orang biasa. Karena orang biasa tidak memiliki temperamen seperti itu sama sekali. Gadis kecil, bukankah gurumu memberitahumu bahwa kamu tidak bisa hanya melihat prajurit lain? Seorang lelaki tua yang duduk di atas perahu di sebelahnya berkata dengan ringan. Bisakah Anda mendengar saya? Perawat kecil itu terkejut. Perbedaan antara dua perahu lukisan itu tidak buruk, jarak antara kedua perahu itu sekitar 10 meter, tetapi perawat kecil itu baru saja menurunkan suaranya. Bab 977. Haha, jarak seperti ini bukan masalah besar bagi generasi praktisi seni bela diri saya. Orang tua itu tertawa. Di sampingnya, seorang anak laki-laki berusia 13 atau 4 tahun berteriak, kakak dan saudari, paman, apakah kalian juga di sini untuk menonton pertempuran guru besar? Pertempuran tuan besar. Semua orang tampak tercengang. Semua orang sangat aneh, apa ini? Bukankah pria besar itu datang untuk berenang di danau? Tang Ze bereaksi sangat cepat, tersenyum, ya, apakah kalian juga? Tentu saja, ini adalah pertempuran. Abad ini antara Cui Jiqing dan Chen Xiaodao, setengah langkah yang luar biasa untuk Master Agung. Saya tidak tahu berapa banyak orang seni bela diri yang datang dari mana-mana untuk menonton. Saya juga mohon kakek saya untuk lama sebelum setuju untuk membiarkan saya datang. Tanda seru. Pemuda itu polos dan otentik. Nama orang tua dari keluarga Cui adalah Cui Jiqing. Cui Jiqing, Chen Xiaodao. Semua orang tercengang. Terutama Dai Kuan dan yang lainnya belum pernah mendengar dua nama ini. Kamu bahkan belum pernah mendengar nama mereka. Bukankah itu pendatang baru di keluarga atau sekte mana? Melihat keraguan semua orang, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Dunia Budo.
Seni bela diri. Bagaimana ini terdengar seperti dari serial TV baru. Ini masyarakat modern, apakah ada yang seperti itu? Ya, tuan kita adalah Chen Jinlong, pemilik Jinlong Luguan Kyoto. Kepala Tang Yu bersinar terang, dan berkata dengan cepat. Chen Jinlong adalah pasien yang dirawat Tang Liren pada saat itu, dan merupakan satu-satunya seniman bela diri yang diketahui Tang Yu. Di Kyoto, Jinlong Luguan juga sangat terkenal, dan Chen Jinlong juga merupakan sosok yang terkenal. Chen Jinlong, yah, nama ini sepertinya pernah terdengar sebelumnya. Sepertinya dia adalah seorang prajurit Xingyimen, kan? Orang tua itu berpikir lama, dan mengangguk ragu-ragu. Karena saya adalah murid Chen Jinlong, saya tidak dianggap sebagai orang luar. Saya berada di garis saya, dan saya memiliki beberapa persahabatan dengan Xingyimen. Senyum akhirnya mekar di wajah lelaki tua itu. Namun, saya melihat Anda semua terlihat longgar, apalagi Ki, Anda bahkan belum berlatih kerangka Xingyiquan, kan? Hei, kita semua adalah murid master yang baru direkrut. Tang pura-pura malu. Orang-orang ini semuanya adalah dokter, dan mereka tidak pernah terkena seni bela diri. Bab 978. Paling-paling, saya hanya pernah mendengar tentang seni bela diri yang lebih terkenal seperti Taiji Chuan, dan saya bahkan tidak tahu tentang Xingyiquan, apalagi tahu mesin Qi. Kakek, apa mesin Qi yang kamu bicarakan? Perawat kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia memiliki penampilan yang imut dan manis, dia selalu di rumah sakit dan dia paling baik dalam menyenangkan bibi dan kakek. Kamu bahkan tidak tahu mesin Qi. Mungkinkah tuanmu belum mengajarimu? Pria tua itu melirik kerumunan dengan curiga. Tetapi berpikir bahwa area air ini telah ditutup, kebanyakan orang tidak bisa masuk. Terlebih lagi, pihak lain melaporkan nama Chen Jinlong, dan ingin datang ke dunia seni bela diri untuk ada hubungannya dengan itu. Jadi, dia menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, jadilah orang tua yang memberimu kuliah hari ini, bahkan jika aku tidak memberitahumu sekarang, tuanmu akan mengajarimu ini. Yang disebut mesin Qi, Anda dapat memahaminya sebagai kekuatan batin, Qi sejati seperti yang disebutkan di TV. Orang tua itu tersenyum dan berkata, hal semacam ini lahir dalam tubuh ahli bela diri, dan itu berjalan di dalam tubuh. Itu dapat membuat ahli bela diri berlari seperti kuda yang cepat, mampu membawanya, dan memiliki kekuatan besar. Kekuasaan. Kamu seharusnya banyak menonton TV, itu harus mirip dengan film seni bela diri di dalamnya. Ah. Bukankah itu berarti setara dengan master seni bela diri legendaris? Ada master seperti itu di dunia kita. Perawat lain tidak bisa membantu tetapi berseru. Yang lain, termasuk Daikuan dan Zhang Min, tidak percaya dan mengerutkan kening. Dalam kognisi mereka, apa kekuatan batin dan Qi sejati semuanya dibuat dari udara tipis dan tidak bisa eksis. Baru saja adik laki-laki ini berkata bahwa Cui Jiqing sedang melawan Chen Xiaodao. Apakah mereka master dengan mesin Qi yang Anda sebutkan? Perawat kecil itu bertanya. Hehe, tentu saja, bahkan tuanmu Chen Jinlong adalah ahli tingkat atas, dia bisa menghancurkan meja dengan satu telapak tangan. Kata lelaki tua itu, tetapi ada kilatan penghinaan di matanya. Jelas, dia sangat meremehkan kekuatan Chen Jinlong. Tang Ze merasa tajam, jadi dia bertanya, kalau begitu latihan seni bela dirimu pasti lebih baik dari tuan kita. Orang tua itu tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Anak laki-laki di sebelahnya melompat dan berkata, tentu saja, apa itu Chen Jinlong? Dia hanya seorang seniman bela diri biasa di Xingyimen. 40 tahun yang lalu, kakekku, itu adalah kepala Baguas Hang, master sejati, yang terbunuh di padang rumput dengan kekuatannya sendiri. Bagaimana dengan 100 serigala liar? Anak nakal, duduk.
Orang tua itu menegur. Mendengar itu, remaja itu hanya bisa duduk dengan patuh. Tetapi semua orang masih dengan tajam memahami apa yang dia katakan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, melihat kejutan di mata masing-masing. Tuan atas, guru kuat, bunuh ratusan serigala liar sendirian. Bagaimana rasanya Anda membual dan membuat film? Semua orang telah melihat betapa mengerikannya serigala di padang rumput di TV. Bab 979. Orang biasa menghadapi serigala liar yang mengancam jiwa. Apalagi jumlahnya ratusan. Saya khawatir tentara telah menemukannya, jadi mereka harus mundur. Saya khawatir pemuda ini membual atau mempercayai kebohongan kakeknya. Semua orang berpikir dalam hati. Orang tua itu sepertinya melihat bahwa semua orang tidak mempercayainya, jadi dia menghela nafas. Itulah yang terjadi saat itu. Sejak saya dikalahkan dalam pertempuran dengan Master Besar 40 tahun yang lalu, saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk menerobos Master. Kamu sangat baik saat itu, siapa yang bisa mengalahkanmu? Perawat kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Hehe. Meskipun aku berada di ranah Grandmaster saat itu, aku bukan satu-satunya yang kuat. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, terlebih lagi, di atas Grandmaster, masih ada Grandmaster setengah langkah, Grandmaster yang sebenarnya. Pada saat itu, Cui Jiking yang mengalahkan saya. Cui Jiking. Ketika semua orang mendengar nama itu lagi, mata mereka sedikit menyipit. Area air ini terhalang. Sepertinya Cui Jiking bertarung di sini dengan seorang pria bernama Chen Xiaodao. Ketika keduanya bertarung, mereka harus memblokir tempat ini, dapat dilihat bahwa mereka berdua harus dihormati, dan kemungkinan besar mereka adalah orang-orang besar. Ini, dia yang sedang memancing. Orang tua itu meringkuk mulutnya, dan masih ada sedikit kemarahan dan ratapan di matanya. Dia adalah Cui Jiking. Tang Yu dan yang lainnya melihat ke tengah danau, dan melihat lelaki tua berpakaian putih itu duduk di atas perahu kayu, tampak seperti seorang nelayan tua biasa, sepertinya dia tidak bisa melihat tuannya. Seorang master kelas 1 dapat mengolah mesin ventilasi, Grandmaster di atas, dan Grandmaster di atas. Adapun alam transenden di atas Grandmaster, menurut saya, itu telah melampaui kekuatan yang seharusnya dimiliki manusia. Lelaki tua itu menghela nafas. Cui Jiking ini, secara kebetulan, adalah transendensi setengah langkah olehnya. Dengan kekuatannya, di seluruh dunia, saya khawatir dia bisa masuk dalam 20 besar. Sayangnya, saya masih tinggal di ranah Grandmaster selama 40 tahun terakhir. Dalam hidup ini, tidak ada harapan untuk terobosan. Lebih dari 40 tahun yang lalu, dia dan Tuan Cui adalah lawan yang setara. Dan sekarang, Pastor Cui telah setengah langkah luar biasa, tetapi dia masih berdiri diam, vitalitas dan darahnya menurun, dan dia sangat tua. Lalu bagaimana mereka bertarung? Di kapal itu, mengapa tidak mencari gym seni bela diri atau gimnasium? Tang Yu akhirnya tidak bisa tidak menanyakan keraguan di hatinya. Yang lain mengangguk satu demi satu, dan mereka juga memiliki pertanyaan ini di hati mereka. Bertarung di atas perahu di danau. Apakah ini terlalu berbahaya? Seseorang akan jatuh ke danau jika tidak hati-hati. Bab 980. Haha, perahu kayu kecil. Aula seni bela diri. Pria tua itu tertawa, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang lucu yang membuat Tang Yu dan yang lainnya bingung. Pada level mereka, pembangkit tenaga listrik tingkat master yang hebat sangat kuat, dan mereka dapat sepenuhnya mendukung mereka dalam seni bela diri di danau dan jatuh ke dalam air. Hal semacam ini tidak akan terjadi pada master hebat. Senyum lelaki tua itu menyempit dan matanya santai dan asli. Tempat yang kamu sebutkan di aula seni bela diri, bahkan Grandmaster tidak akan pergi, itu hanya bisa menjadi pertarungan para master di bawah kelas 1. Generasi seniman bela diri saya memiliki aura yang kuat. Jika seorang seniman bela diri di atas tingkat kelas 1 bertarung di dalamnya,
aula seni bela diri dapat dihancurkan menjadi 2 orang. Apakah itu sangat berlebihan? Semua orang tercengang. Meskipun Daikuan dan Zhang Min adalah orang yang lebih tua, meskipun mereka tidak berbicara, mereka tidak menyembunyikan penghinaan di mata mereka. Menurut pendapat mereka, ini hanyalah pembicaraan yang konyol. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia? Ini bahkan lebih dibesar-besarkan daripada apa yang ditampilkan di TV. Itu bukan untuk menyalahkanmu. Jika perdamaian terjadi hari ini, pertempuran semacam ini belum terjadi selama beberapa dekade. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, biasanya jarang melihat master hebat. Mereka biasanya berlatih di balik pintu tertutup pada hari kerja dan tidak akan dengan mudah membuka perselisihan. Hanya ketika Chen Xiaodao dan Cui Jiqing memiliki keluhan yang belum terselesaikan dapat menyebabkan gelombang seperti itu. Tiba-tiba, dia memadatkan matanya, menatap tempat tertentu, dan berkata dengan suara yang dalam, seorang master ada di sini. Bukan hanya dia. Para prajurit di lusinan perahu lukisan di sekitar berdiri satu demi satu dan melihat ke arah tertentu. Tang Ze dan yang lainnya juga melihat ke atas dengan cepat, dan sebagai hasilnya, tidak ada bayangan kapal di danau terbuka. Bukankah kamu mengatakan bahwa seorang master ada di sini? Di mana itu? Semua orang tampak terkejut. Tiba-tiba, di kejauhan danau, bintik hitam kecil muncul. Pada awalnya, bintik hitam kecil ini hanya seukuran ibu jari, tetapi segera menjadi seukuran bola basket. Semua orang samar-samar melihat bahwa itu adalah orang yang berlari liar di atas air. Bagaimana ini bisa? Tang Yu dan yang lainnya, serta Daikuan, Zhang Min, dan lainnya, hampir menatap pemandangan ini. Mereka tidak percaya sekarang, berpikir bahwa apa yang dikatakan orang tua itu bohong. Bagaimana mungkin ada master seni bela diri legendaris seperti itu di dunia? Tapi sekarang, fakta sudah di depan mata. Saya melihat bahwa orang yang berlari di danau tiba-tiba melolong panjang. Bab 981. Suara itu bergetar beberapa mil, bahkan riak di permukaan air, dan semua orang merasakan gendang telinga mereka mengaum. Saudara Cui, saya belum melihat Anda selama lebih dari 10 tahun, gaya Anda lebih baik dari sebelumnya. Ketika karakter Cui pertamanya keluar, itu masih ratusan meter jauhnya. Ketika kata terakhir jatuh, itu sudah dekat. Semua orang bisa melihat penampilan aslinya dengan jelas sekarang. Saya melihat bahwa pengunjung itu adalah seorang lelaki tua dalam setelan tang dengan rambut abu-abu dan kulit kemerahan yang sama. Di permukaan, dia seharusnya lebih muda dari Cui Jiqing yang memancing. Kalau tidak, Cui Jiqing tidak akan disebut kakak laki-laki. Orang tua ini berjalan di atas danau dengan tangan di punggungnya, tampak seperti dewa. Ini, Tang Yu dan yang lainnya sudah tercengang. Bahkan Daikuan dan Zhang Min membuka mulut mereka lebar-lebar dan terkejut. Lagi pula, lelaki tua itu baru saja mengatakan bahwa langit pecah, dan dia tidak terkejut ketika lelaki tua itu menginjak air. Bajimen, Tuan Besar Wu Anzi. Mata lelaki tua itu serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat pihak lain bermain seperti ini, hatinya sangat sakit. Saat itu, Baguas Hang tidak kalah dengan Bajimen, tetapi karena kekuatannya tidak lagi menerobos, sekte Baguas Hang dengan cepat menurun. Sekarang dia adalah satu-satunya master yang berjuang untuk mendukungnya. Jika dia tidak bertarung dengan Cui Jiqing saat itu, tidak terluka, tidak meledakkan semangat juang di dalam hatinya, Baguas Hang sekarang pasti tidak akan seperti sekarang. Ternyata itu Brother Wu, jangan datang ke sini tanpa cedera. Penatua Cui, yang sedang memancing di tengah danau, masih duduk di sana, dan akhirnya berbicara. Meskipun kamu dan aku sama-sama di utara, tetapi aku belum pernah bertemu selama lebih dari 10 tahun. Sekarang, saudaraku, kamu telah menembus Guru Agung, dan kamu telah menjadi transendensi setengah langkah, dan ketenaran telah menyebar ke dunia. Senyum masam muncul di wajah Wu Anzi,
Tapi aku masih terjebak di Grandmaster, tidak ada harapan dalam hidup ini. Ini adalah impian terbesar setiap prajurit. Melangkah ke alam transendensi. Awalnya, di antara banyak master besar, semua orang percaya bahwa yang paling penuh harapan dalam hidup ini adalah Wu Anzi. Tetapi Wu Anzi sangat jelas bahwa jika tidak ada peluang besar, dia hanya bisa berhenti di sini di kehidupan ini. Sekarang Tuan Cui telah melangkah ke transendensi setengah langkah, dia secara alami iri. Bab 982. Pada saat ini, Wu Anzi berdiri di atas air dari udara tipis, dan mesin kinya berjalan tanpa henti. Di bawah kakinya, sebuah topan terbentuk dan menggulung gelombang setinggi hampir 1 meter. Dia begitu kuat ditopang oleh mesin ki, berdiri di atas air tanpa jatuh. Kesempatan pribadi tidak bisa dipaksakan. Tuan Cui tersenyum sedikit dengan ekspresi gembira. Omong-omong, aku juga ingin berterima kasih kepada Chen Xiaodao. Jika aku tidak terluka parah dalam pertempuran dengannya, aku tidak akan mati dan selamat. Jika kamu ingin membuat terobosan dalam hidup ini, kamu mungkin juga menemukan pria yang kuat untuk bertarung dalam pertempuran hidup dan mati. Mungkin, masih ada kesempatan. Mendengar ini, Wu Anzi jelas terkejut. Tapi kemudian, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Wu Anzi menghela nafas, gerbang baji membutuhkan tulang lamaku. Jika aku tidak di sini, penjaga gerbang baji tidak akan lagi memiliki sosok untuk dibawa. Bisnis keluarga yang ditinggalkan oleh leluhur tidak bisa dihancurkan begitu saja di tanganku. Kalau begitu, pernahkah Anda berpikir, kapan Anda 100 tahun dari sekarang? Cui Jiking mencibir, pada saat itu, tidakkah kamu masih akan jatuh ke akhir penurunan? Jika kamu ingin aku mengatakannya, kamu hanya terlalu khawatir, dan kamu pemalu dan takut mati. Jika dia masih memiliki kekuatan sebelumnya dan belum menembus setengah langkah di luar biasa, dia tidak akan berani berbicara dengan Wu Anzi dengan sikap ini. Karena kekuatannya sebelumnya, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan Wu Anzi. Tapi sekarang, dia telah melangkah ke transendensi setengah langkah, dan dia tidak lagi setingkat dengan Wu Anzi, jadi dia tidak perlu ragu untuk berbicara. Aku akui. Wu Anzi tersenyum pahit, itu sebabnya aku mengagumimu. Sekarang kamu telah melangkah ke transendensi setengah langkah. Sekarang di Cina, satu-satunya yang bisa bertarung denganmu adalah orang tua Li Fu, kan? Li Fu, berbicara tentang namanya, lelaki tua nelayan itu memiliki perawakan yang sedikit. Dia perlahan menarik kembali pancingnya. Setelah aku membunuh Chen Xiaodao, aku pasti akan menemukan kesempatan untuk belajar tentang keterampilan unik Li Fu. Hari ini, meskipun masih ada beberapa master hebat di Tiongkok, Cui Jiking kini telah melangkah ke transendensi setengah langkah, dan saya khawatir hanya Li Fu yang bisa melawannya. Ini juga satu-satunya keberadaan yang membuat Cui Jiking merasa merepotkan. Keduanya berbicara, dan kapal-kapal di sekitarnya terdiam, dan tidak ada yang berani berbicara. Bahkan Tang Yu dan yang lainnya menutup mulut mereka dengan patuh saat ini, tidak berani berbicara. Tapi di dalam hati mereka, ada lautan badai. Apa yang dikatakan pemuda tadi sebenarnya benar. Di dunia ini, benar-benar ada master seni bela diri yang satu musuh dan 100, tinggi dan rendah. Meskipun mereka dan orang lain telah melihatnya dengan mata kepala sendiri dan menyegarkan ketiga pandangan itu, mereka tidak mau mempercayainya. Tetapi pada saat ini, Wu Anzi mendesak energinya agar seluruh orang menginjak air tanpa jatuh. Mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, tetapi mereka harus mempercayainya. Mendengarkan percakapan mereka, kepala bajikuan terlihat sangat kuat, tetapi dia bukan lawan dari lelaki tua nelayan itu, seberapa bagus dia. Dan kekuatan macam apa Chen Xiaodao yang akan melawannya. Semua orang tidak bisa tidak terpesona dengan santai. Bab 983. Anzi tidak akan mengganggu saudaraku, aku berharap saudaraku menang. Wu Anzi melengkungkan tangannya ke arah lelaki tua Cui, dan kemudian dia dengan ringan menginjak permukaan danau,
dan seluruh sosok itu melayang seolah-olah tanpa bobot. Pada akhirnya, perlahan-lahan mendarat di sebuah paviliun di tepi danau. Bukankah ini syuting? Melihat adegan ini, seorang perawat kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Meskipun melihat adalah percaya, dia masih tidak percaya. Lagi pula, dalam pandangan dunianya, yang disebut master seni bela diri tidak ada. Hanya ada di TV. Jadi tanpa sadar, dia pikir itu seharusnya syuting. Kata-kata ini disetujui oleh Daikuan dan yang lainnya, jadi semua orang mencari kamera. Tidak ada keraguan bahwa mereka tidak dapat menemukannya secara alami. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia tertawa. "Kamu gadis kecil yang lucu berbicara, mengapa melihat sikap generasi pejuangku membuatmu takut? Sebenarnya, bisa dimengerti kalau kamu tidak percaya. Saya pikir ketika saya masih remaja, pertama kali saya melihat gaya seorang pejuang, itu juga merupakan reaksi." Tang Yu dan yang lainnya saling memandang. Mereka tidak punya pilihan selain mulai menerima fakta. Dan, mulai menantikan datangnya pertempuran ini. Karena Cui Jiking itu sangat baik, Chen Xiaodao yang ingin datang harus menjadi orang yang sangat baik. Lalu, seperti apa pertarungan mereka? Waktu berlalu perlahan. Di Danau Longshan ini, semakin banyak pejuang datang dari seluruh negeri, bahkan termasuk banyak orang asing dengan rambut pirang dan mata biru, atau orang asing hitam pendek dan kurus. Banyak orang, ada begitu banyak orang asing, apakah mereka semua ahli seni bela diri? Perawat kecil itu bertanya dengan ekspresi kaget. Apakah Anda pikir tidak ada seniman bela diri di luar negeri? Qiji hanyalah sejenis seni bela diri. Salah satu cara seni bela diri mencakup semua. Di antaranya, pelatihan horizontal, tinju Thailand kuno, ninjutsu dongying, rahasia pertempuran, dapat mengolah seni bela diri Qi yang tidak kalah rendahnya. Tuan yang kuat, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Cui Jiking telah menjadi orang kuat di ranah guru besar di tahun-tahun awal, dan sekarang dia telah melangkah ke transendensi setengah langkah, dan ketenarannya telah menyebar ke luar negeri. Chen Xiaodao bahkan lebih terkenal ketika dia masih muda, dan dia memasuki ranah master hebat di usia 20-an. Kali ini pertarungan mereka pasti akan menjadi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, orang asing ini tidak mau melepaskan yang baik. Kesempatan untuk menonton. Jika kamu bisa belajar sesuatu dari pertempuran mereka, itu akan menjadi keuntungan terbesar. Begitu menakjubkan. Perawat kecil itu menjulurkan lidahnya. Yang lain juga diam-diam terkejut. Bab 984. Tang Yu melihat sekeliling, tiba-tiba matanya memadat. Dia melihat ke suatu tempat dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Hei, bukankah itu Gu Changsun, presiden dari kelompok yang benar?" Mendengar ini, semua orang mengikuti pandangan mereka. Karena Daikuan dan yang lainnya bukan penduduk setempat, mereka tidak mengenal beberapa orang kaya di sini. Aneh. Meskipun keluarga Gu bukan kekayaan besar di Kyoto, itu masih kelas 3, dengan miliaran aset. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Tang Yu tampak aneh dan asli, juga, siapa lelaki tua di depannya? Dengan kekayaan bersih puluhan miliar, itu tidak terlalu mengagumkan di Kyoto, tetapi bagi orang biasa, itu juga merupakan eksistensi yang hanya bisa dilihat. Orang seperti ini pasti orang kaya, tetapi orang lain berdiri di belakang orang tua. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan tentang Gu Changsun, tetapi orang di depannya adalah kepala Liu Hekuan. Seperti saya, dia juga berada di ranah master. Orang tua di Baguas Hang mencibir, tapi dia sama denganku. Dia dikalahkan dalam pertempuran dan berhenti di ranah tuan. Orang tua itu adalah master seni bela diri. Ketika semua orang mendengar ini, pupil mereka sedikit berkontraksi. Mereka secara alami mengerti apa artinya ini. Gu Changsun dan yang lainnya tidak saling mengenal, tetapi Tang Yu mengatakan bahwa pihak lain adalah miliarder yang bernilai miliaran. Namun, orang seperti itu terjepit di belakang lelaki tua itu
ini menunjukkan bahwa posisi master seni bela diri lebih kuat daripada orang yang bernilai miliaran. Mereka tidak tahu bahwa master seni bela diri, kecuali dia bersedia untuk menjaga keluarga. Jika tidak, tingkat kekuatan ini, orang kaya biasa, tidak mungkin untuk memerintahkan mereka. Bahkan keluarga Mu dan keluarga Sui di Provinsi Selatan Tianxing adalah raksasa terkemuka, tetapi para leluhur dari kedua keluarga ini harus menghormati tuan mereka sendiri, dan tidak berani memberi perintah sesuka hati. Ada juga, Tang Yu melihat ke sisi lain lagi. Ketua grup Tiandu, ketua grup Beiling, ketua farmasi Qingteng. Orang-orang ini adalah orang kaya yang relatif terkenal di komunitas bisnis Kyoto, dengan kekayaan bersih mulai dari miliaran hingga puluhan miliar. Tapi tanpa kecuali, orang-orang ini semua berdiri di belakang satu orang. Di depan mereka, berdiri seorang lelaki tua atau setengah baya, laki-laki atau perempuan. Dan lelaki tua Baguas Hang, seperti beberapa jiazen bahwa orang-orang ini semuanya adalah nama. Wilfred Tan Leg Cheng Beichuan, Zhao Jing, penguasa Seven Kills, pria yang membawa tinju mantis. Mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Tang Yu dan yang lainnya semakin terkejut. Kekuatan dunia seni bela diri ini terlalu besar, kan? Hampir semua lapisan masyarakat tercakup, bahkan, termasuk beberapa raksasa asing. Meskipun ketua dewan bernilai miliaran, mereka hanya bisa menyerah pada kekuatan seni bela diri. Bab 985. Orang-orang ini semua adalah tokoh tingkat elit di dunia. Bersama-sama, mereka memiliki sumber daya keuangan yang besar untuk membeli beberapa negara kecil. Tapi sekarang, orang-orang ini hanya bisa menonton dan bertarung. Lalu bagaimana dengan Cui Jiqing dan Chen Xiaodao? Kuat dan mulia. Pada saat ini, Tang Yu dan Dai Quan akhirnya mengerti mengapa tempat ini diblokir. Karena di sini hampir semua tembakan besar. Waktu terus berlalu. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dari pagi, sampai sore, dan kemudian ke matahari terbenam. Di langit, awan gelap mulai beterbangan, dan setelah beberapa saat, hujan mulai turun dengan ringan. Hujannya tidak deras, seperti hujan musim semi yang berkabut, berlama-lama seperti benang kesedihan. Gadis-gadis itu sudah bersembunyi di kabin, tetapi para prajurit tidak peduli sama sekali, masih berdiri di haluan, menunggu dengan tenang. Bagaimana situasinya? Apakah Chen Xiaodao itu masih datang? Perawat kecil itu memiliki wajah berkerut. Lagi pula, menunggu di pagi hari hingga sekarang bukanlah hal yang tidak nyaman bagi orang biasa seperti mereka. Meskipun semua orang membawa makanan kering dan air di tubuh mereka, mereka tidak akan lapar, tapi bagaimanapun juga itu membosankan. Awalnya, semua orang keluar untuk bermain hari ini, dan mereka semua dalam suasana hati yang sangat baik. Tapi sekarang, sebagian besar hari dihabiskan dalam menunggu yang membosankan, dan itu benar-benar memalukan bagi staf medis muda ini. Bagaimana orang-orang dari generasiku yang berlatih seni bela diri bisa begitu tidak sabar? Cui Jiqing tidak terburu-buru, mengapa kamu begitu cemas? Pria tua dengan Baguas Hang masih duduk di atas kapal, tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Pemuda di sebelahnya juga duduk bersila, bermeditasi dan bernapas. Tetapi, perawat kecil itu hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya, dan para pejuang di kapal terdekat juga berdiri, dan ada gelombang suara. Ini, Chen Xiaodao ada di sini. Pertempuran yang sangat dinanti ini akhirnya akan segera dimulai. Biarkan saya melihat seperti apa Chen Xiaodao itu. Saya mendengar bahwa dia baru berusia 20-an dan dia sudah menjadi master yang hebat. Ini terlalu langka, jenius yang tiada taranya. Di Danau Longshan yang tenang, sepertinya pot telah meledak saat ini. Kepala Sekte Seni Bela Diri dengan status terhormat, serta banyak orang kaya, semua memandangnya, seolah-olah penggemar telah melihat idola. Sudah datang, Tang Yu dan yang lainnya bergegas keluar dari kabin dan melihat ke atas. Bab 986.
Saya melihat bahwa di danau di kejauhan, di tengah hujan dan kabut yang berkabut, sebuah perahu kecil datang perlahan. Di haluan, 3 orang berdiri. Kepala pria itu, mengenakan kostum abadi, memiliki penampilan yang tampan, tangannya di punggungnya, dan dia seperti dewa. Di sampingnya, seorang pria dengan bekas luka di wajahnya memegang payung untuk melindungi pemuda itu dari hujan. Di samping mereka, ada yang lain. Ini adalah seorang pria muda yang terlihat hanya 20 atau lebih. Dia juga tampan, tetapi tidak sebagus yang dengan tangan di punggungnya. Dia menatap ke depan dengan mata tajam, dan poni di dahinya bergetar karena angin, dan itu terasa sedikit halus. Yang aneh adalah hujan yang turun bahkan tidak membuat rambut dan pakaiannya basah. Rasanya seperti diguncang oleh kekuatan tak terlihat. Ini benar-benar hidup. Berdiri di haluan kapal, Li Dong terkekeh saat melihat banyak kapal yang berlabuh di kejauhan. Dengan begitu banyak prajurit berkumpul, Rao Li Dong belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Tampaknya pertempuran antara Chen Xiaodao dan Old Cui telah menarik para pejuang dari seluruh negeri. Benar-benar bergabung dalam kesenangan. Chen Xiaodao tidak senang lagi dan mendengus dingin. Dengan pikiran santai ini, lebih baik mundur dan berlatih seni bela diri. Apa bagusnya bertarung? Tentu saja dia tidak senang, karena dia akan dikalahkan 100% dalam pertempuran dengan Tuan Cui ini. Dengan begitu banyak orang berkumpul sekarang, bukankah momen kekalahannya akan terlihat oleh semua orang? Kamu juga peduli dengan hal-hal seperti wajah. Li Dong meliriknya dan berkata dengan lemah, kamu telah berjalan melewati gerbang hantu berkali-kali. Seharusnya jelas bahwa kamu dapat mencapai titik di mana kamu berada hari ini dan apa yang kamu andalkan. Kali ini adalah kesempatan yang sangat penting bagimu. Apakah kamu dapat menangkapnya atau tidak, itu terserah kamu. Tidak ada keraguan bahwa bakat seni bela diri Chen Xiaodao sangat tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melangkah ke ranah master hebat di usia seperti itu. Kali ini dia bertarung dengan lelaki tua Cui. Lelaki tua Cui adalah pembangkit tenaga listrik setengah langkah yang luar biasa, dan kekuatannya jauh lebih baik daripada Chen Xiaodao. Chen Xiaodao menghadapi pria yang begitu kuat, dan tekanannya pasti sangat besar. Namun, jika dia bisa menahan tekanan seperti itu dan bertarung satu sama lain, bahkan jika itu singkat, itu akan menjadi kesempatan yang sangat langka baginya untuk mengerti. Salah satu cara seni bela diri, jika Anda ingin rajin, Anda hanya dapat membuat kemajuan jika Anda terus mengembara antara hidup dan mati. Li Dong dapat memiliki kekuatan saat ini, selain bakatnya sendiri yang lebih tinggi, lebih banyak untuk bertarung. Berjuang terus-menerus melayang di antara hidup dan mati. Hanya dengan cara ini bisa menjadi lebih kuat. Ya, saudaraku, aku tahu. Bab 987. Chen Xiaodao mengangguk, dan kemudian ekspresinya runtuh. Kakak, nanti kamu ingat bahwa kamu harus menembak dengan cepat. Aku tidak ingin mati di tangan benda tua itu. Kenapa, kamu masih tidak percaya padaku? Li Dong memelototinya, jika kamu tidak percaya, maka jangan melawan pertempuran ini, mundur saja dan ambil bayinya. Hei, apa aku hanya bercanda? Chen Xiaodao tersenyum. Pada saat ini, Tang Yu dan yang lainnya menantikannya, menyaksikan kapal perlahan mendekat. Mereka sangat jauh, mereka hanya orang biasa, dan sekarang dengan hujan dan kabut, mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Faktanya, apalagi mereka, bahkan beberapa master kelas 1, sulit untuk melihat seperti apa orang-orang di kapal itu. Oh, apakah pria di haluan kapal Chen Xiaodao? Tapi bagaimana saya melihat sosoknya sedikit mirip dengan Dr. Li? Seorang perawat kecil ragu-ragu dan otentik. Saya mendengar Anda mengatakan bahwa tubuhnya terlihat sedikit seperti ini, tetapi bagaimana mungkin dokter? Li menjadi Chen Xiaodao. Jangan bercanda. Itu benar, yang satu bermarga Li dan yang lain bermarga Chen tidak mungkin orang yang sama. Mendengarkan mereka, lelaki tua di Baguas Hang menggelengkan kepalanya,
mengabaikannya, dan memandangi kapal itu dengan seksama. Chen Xiaodao, kamu akhirnya di sini. Akhirnya Pak Cui yang berada di tengah danau akhirnya berdiri. Aku menunggumu di sini sepanjang hari sebelum aku menunggumu. Kuharap kau tidak mengecewakanku terlalu banyak. Kalimat ini, dia menjalankan mesin Qi dan mengatakannya, seperti suara guntur besar yang bergema di seluruh danau Longshan. Saya melihat bahwa di danau, seperti angin kencang dan ombak besar, orang-orang biasa seperti Tang Yu terkejut untuk menutup telinga mereka, dan perawakan mereka goyah. Terlalu menakutkan. Ini bahkan lebih menakutkan daripada auman singa Buddha yang legendaris. Ketika Tuan Cui mengucapkan kata-kata ini, matanya tertuju pada Li Dong di atas kapal yang melaju di kejauhan. Dia sedikit bingung, karena menurutnya, pria bernama Li Dong paling baik berada di level yang sama dengan Chen Xiaodao. Mengapa lawan berdiri di tempat pertama, dengan Chen Xiaodao Gan di belakang? Dia berpikir sebentar tetapi tidak mengerti, dan tidak peduli. Sekarang dia adalah pembangkit tenaga listrik luar biasa setengah langkah. Di matanya, huaxia besar, kecuali Li Fu dari keluarga Li, dapat membuatnya merasa cemburu, dan tidak ada lawannya. Pemuda bernama Li Dong tidak peduli siapa dia atau apa latar belakangnya di ketentaraan. Dia telah kembali ke tentara untuk mengambil alih kekuasaan, dan kuat, apa yang lawan dibandingkan dengan dia. Setelah Chen Xiaodao diselesaikan, maka temukan kesempatan untuk menyelesaikannya juga. Bab 988. Di atas kapal, ekspresi Chen Xiaodao menjadi serius ketika dia mendengar kata-kata Cui Jiqing. Dari aura menakutkan yang terkandung dalam suara lawan, dia tahu bahwa dia tidak punya peluang sama sekali. Lawan yang begitu kuat, dia akan kalah. Tapi meski begitu, jadi apa? Chen Xiaodao melirik Li Dong, memikirkan kehadiran kakak tertuanya, alih-alih ketakutan di hatinya, semangat juangnya mulai mendidih. Kakak laki-laki, yah, pergilah, semuanya memilikiku. Li Dong tidak melihat ke belakang, dan berkata ringan. Dari awal hingga akhir, wajah Li Dong sangat tenang. Pembangkit tenaga listrik tingkat transenden setengah langkah mungkin merupakan keberadaan yang tidak dapat diakses oleh master besar, tetapi di mata Li Dong, hanya seperti itu. Kalau begitu aku akan pergi. Seperti yang dikatakan Chen Xiaodao, Qi di sekujur tubuhnya mulai beriak. Dia memiliki kepercayaan 200% pada Li Dong. Karena kakak tertua mengatakan dia baik-baik saja, dia pasti baik-baik saja. Dalam pikiran Chen Xiaodao, Li Dong adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Dengan dia, keluarga Cui tua pasti tidak akan bisa membunuhnya. Tanpa keraguan, semangat juang Chen Xiaodao secara alami tinggi. Cui Jiqing, Chen Xiaodao mendongak, matanya berkedip, aku akan melawanmu. Ketika kata-kata itu jatuh, Chen Xiaodao melangkah keluar dan jatuh di atas air. Ledakan. Tiba-tiba, Danau Longshan yang damai memicu gelombang besar, dan banyak kapal bergoyang dari sisi ke sisi, hampir jatuh ke laut yang marah. Di bawah mata semua orang, Chen Xiaodao melesat seperti panah tajam. Sosoknya mengeluarkan tanda air putih sepanjang 100 meter di Danau Longshan, memecahkan danau seperti pemecah es, memicu gelombang besar. Gelombang putih panjang ini membentang dari sisi perahu tempat Li Dong berdiri hingga tempat Cui Jiqing berada. Itu terlihat seperti naga yang mengendarai angin dan ombak. Chen Xiaodao adalah master hebat tingkat puncak, jarak ratusan meter, dengan kecepatan sprint penuhnya, hanya sekilas. Ledakan. Saat berikutnya, suara keras keluar. Saya melihat Pak Tua Cui, yang telah memancing di tengah danau sebelumnya, terbang lurus ke atas. Perahu kayu kecil di bawahnya langsung dihancurkan oleh Chen Xiaodao. Haha, Chen Xiaodao, kamu memang jenius muda paling menakutkan yang pernah aku lihat. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Cui Jiqing tertawa dan membuka tangannya di udara seperti burung besar, dia meluncur di udara dan mendarat di danau lebih dari 10 meter jauhnya. Tempat dia berdiri sebelumnya telah lama berubah menjadi tumpukan kayu mati.
Bab 989. Berdiri di danau, Chen Xiaodao perlahan menarik tinjunya. Dia berbalik, cahaya di matanya meroket, menatap Old Cui dari kejauhan. Merasakan aura kuat yang memancar dari tubuh Cui Jiking, semangat perang di hati Chen Xiaodao menjadi semakin kuat. Hari itu, Anda dan saya bertarung, membiarkan Anda melarikan diri secara kebetulan sebelum Anda melangkah keluar biasa. Chen Xiaodao berkata dengan ringan, dibandingkan denganmu, aku memang jenius. Hari ini kamu memaksaku untuk melawanmu. Aku tahu kamu ingin membunuhku. Mengapa aku tidak ingin menggunakan tanganmu untuk menerobos diriku sendiri? Mendengar ini, Tuan Cui tertawa. Dia menggelengkan kepalanya, kamu adalah seorang jenius seni bela diri, aku akui itu, tetapi jika kamu berpikir bahwa kamu dapat menembus penghalang master besar dalam pertempuran acak, maka kamu terlalu naif. Chen Xiaodao, hari ini, tidak mungkin bagimu untuk pergi dari sini hidup-hidup. Ayo, coba saya lihat, Anda, Master Agung yang disebut paling jenius, memiliki keterampilan apapun. Aku tidak akan menggunakan semua kekuatanku untuk membunuhmu segera. Aku ingin semua orang melihat bahwa sekarang aku tidak lagi berada di level yang sama denganmu. Bunuh kamu lagi. Dengan tangan di punggungnya, dia melangkah tanpa alas kaki di permukaan air, menghadap Chen Xiaodao yang membunuh, tampak tenang dan tenang. Berhenti bicara omong kosong, ayo bertarung. Chen Xiaodao berteriak keras. Baik sekali. Cui Jiking menyipitkan senyumnya dan menyipitkan matanya, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan alam luar biasa terlebih dahulu. Setelah berbicara, Cui Jiking dengan ringan mengetuk permukaan air, meluncur di permukaan seperti kadal, dan menendang seperti kijang, dengan ringan datang ke Chen Xiaodao, dan melipat tangannya. Ledakan. Air danau digerakkan oleh kekuatan besar, dan berubah menjadi dua telapak tangan besar, satu di tengah. Telapak tangan raksasa di danau ini seluruhnya dibentuk oleh mesin ki yang dihembuskan oleh Cui Jiking. Setelah melangkah ke transendensi setengah langkah, kekuatannya saat ini luar biasa, dan dia benar-benar memadatkan air danau yang lembut menjadi baja sekeras baja. Bahkan mobil kecil di sini akan hancur berkeping-keping oleh telapak tangan raksasa. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Menghadapi pukulan ini, Chen Xiaodao tidak berani mengabaikan. Dia membalik tangan kanannya, dan pisau tanpa pegangan muncul dengan tenang. Hancurkan untukku. Segera setelah itu, Chen Xiaodao mencubit pisau tanpa pegangan dan menyapu udara. Pisau itu berubah menjadi cahaya dingin dan melintas di udara, memotong telapak tangan raksasa di kedua sisi menjadi dua bagian dari tengah. Telapak tangan raksasa, sekeras besi, tidak bisa menghentikan Chen Xiaodao untuk menusuknya. Bab 990. Tanpa dukungan mesin ki, telapak tangan raksasa yang dibentuk oleh air danau yang kental tiba-tiba berubah menjadi air jernih dan jatuh ke danau. Pada saat ini, pukulan kedua Cui Jiking telah tiba. Dia mengepalkan tangannya dan memukulnya dari kejauhan. Di tirai hujan, mesin udara putih terlihat melintasi kekosongan, mengeluarkan jejak panjang di udara. Sepertinya peluru menghantam air. Ledakan. Chen Xiaodao mengeluarkan pisau tanpa pegangan lagi. Dia menuangkan mesin ki ke pisau ini, memotongnya dengan keras, dan mengenai kekuatan tinju Cui Jiking. Tapi kali ini, dia gagal memotong tinju lawan. Butuh 7 atau 8 kali untuk memotongnya. Apa? Setelah melihat ini, Cui Jiking berseru kaget. Dibandingkan dengan terakhir kali dia bertarung dengannya, kekuatan Chen Xiaodao jelas telah meningkat pesat. Kalian, ini benar-benar menakutkan. Jarang sekali kamu bisa meningkat begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Dia tahu betul bahwa ketika dia mencapai tingkat master yang hebat, itu akan sama sulitnya dengan mendaki ke langit jika dia ingin melangkah lebih jauh. Chen Xiaodao dapat bekerja dengan rajin lagi, dapat dibayangkan jika dia diberi cukup waktu, sangat mungkin untuk melangkah ke keadaan transenden di masa depan. Memikirkan hal ini, niat membunuh di matanya bahkan lebih bersemangat. Kali ini,
Tidak mengatakan apa-apa akan membuat Chen Xiaodao pergi hidup-hidup. Kalau tidak, itu pasti akan menjadi kekhawatiran besar. Hal-hal yang lebih mengerikan belum datang. Saya harap Anda tidak akan terkejut saat itu. Chen Xiaodao mencibir. Benarkah? Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Cui Ji tersenyum tipis, tidak peduli sama sekali. Dia dan pihak lain sudah ada di 2 tingkat, jadi dia menganggap kata-kata Chen Xiaodao sebagai lelucon. Sekarang kau yang menjemputku. Chen Xiaodao melangkah maju, memegang pisau kecil tanpa pegangan, dan mesin Qi berlari liar. Ledakan. Pisau di tangannya tiba-tiba muncul dengan cahaya putih yang terlihat dengan mata telanjang, dan panjangnya beberapa meter. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.